Saya hidup dengan 10 pastor bahagia. Belum tentu mereka bahagia dengan saya. Itu bukan urusan saya. Iya kan? Ini seminar kayak gini yang besar. Bapak Ibu, sekali lagi salam damai. Shalom. Kalau sudah makan, ada gaya gravitas. Tapi kalau saya misa ataupun seminar ada yang tidur, apalagi di dalam gereja, saya tidak pernah tersinggung. Saya senang. Oke, dia mungkin di rumah tidak bisa tidur. Di rumah Tuhan dia bisa tidur. Saya bahkan berdoa semoga Tuhan dia hanya tetap benar. Apalagi kalau rumah Tuhannya ada AC-nya. Nyaman sekali. Orang terhanyut, terbawa oleh Roh Kudus. Baik, saudara-saudariku, tadi kita sudah berbicara tentang apa? Tadi yang dikatakan high expectation, low preparation. Kita nggak siap. Banyak dalam perkawinan konflik. Banyak hal yang nggak nyambung. Ada sebuah kutipan yang menarik, yang tadi Pak. Yang tadi yang betul itu. Next. Nah, it is you. I always thought that love was shaped like a heart, but actually shaped like a cross. Kita berpikir pernikahan itu bertabur bintang, bunga mawar yang cerah, selalu indah bersama dia. Itu hanya ada di negeri dongeng. Ya. Tidak ada di dalam kenyataan. Semua panggilan harus sadar bahwa kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Anda pernah ingat cerita saya waktu di rumah retret? Kalau Anda lupa, kalau Anda ingat, tidak apa-apa lah. Saya itu kalau memberi retret anak-anak saya senang. Karena kalau orang tua yang beri saya seminar, saya gampang. Kan orang tua tuh kalau duduk ya pura-pura bahagia lah, gitu ya. Pura-pura ngerti lah, walaupun gak dong apa-apa gitu ya. Yang lain ketawa, kita ketawa berjamaah. Tapi kalau memberi retret anak-anak, Bu, saya tuh bisa ahli cerita dan seterusnya. Karena 20 tahun saya dengan anak-anak. Saya harus membuat anak-anak 2 jam betah dengan saya. Karena dengan anak-anak baru 5 menit saya tidak menarik langsung. Pastor, mau kencing. Saya bertahan dulu tonatan. Ini udah netes. Iya, udah kerukan. 1 ya, langsung 30 anak. Saya juga mau kencing. Itu mereka udah bosan berarti. Itu mereka udah gak tahan. Maka saya harus pintar dengan mereka. Maka saya sudah ahli, saya selalu berkata, please, 30 minutes, I will talk with you. And after that, we'll go shopping. Kita akan kencing berjamaah. Kita akan ada acara saling mengencingi. Nah, kan kalau anak-anak tuh spontan, mereka spontan. Lalu kan anak-anak yang retret itu kan tidak semua Katolik. Saya senang bahwa tadi beberapa peserta pernah retret dengan saya. Syukur kepada Allah. Mereka sudah bertobat, walaupun bukan karena retret dengan saya. Jadi SD itu kalau retret kan ada yang Muslimnya, ada yang Budanya, ada yang Hindunya, ada yang Katolik dan Kristennya. Lalu saya tanya, Nana, siapa yang Muslim? Angkat tangan. Siapa yang Buddha? Angkat tangan. Siapa yang Kristen? Angkat tangan. Siapa yang Katolik? Angkat tangan. Biasanya sekolah Katolik didominasi oleh orang Kristen. Banyaknya orang Kristen.
sekolah Kristen didominasi orang Katolik. Lalu setelah saya katakan, nah kenapa kita yang Kristen Protestan, Advent, Pentakosta, bahkan Katolik kita disebut Kristen? Kenapa kita disebut Kristen? Ada satu anak dan banyak yang lain angkat tangan. Saya lihat ada satu anak, dia dengan semangatnya mau tanya, saya. Ya, nah kenapa kita disebut Kristen? Karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya, kamu salah, kamu gak bener nih, jawabnya gak tepat nih. Terus anak itu dengan terang, emangnya saya salah? Nggak salah sih, cuma gak pakai otak. Lalu ada satu anak, lihatnya apa? Saya saja. Ya silakan, dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Kita mengikuti Kristus karena kita percaya Kristus adalah sumber keselamatan kita. Haleluya, amin. Kamu menjawab seperti seorang pendeta. Dia berdiri, memang saya anaknya pendeta. Saya selidiki anak tadi yang salah, anaknya prodiakon. Lalu saya ngomong, betul, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Bagus. Nah, kalau kita mengikuti Kristus, berarti yang di depan siapa? Kristus, Romo, Yesus, Romo. Yesus yang harus di depan, kita di belakang. Oke. Kalau Yesus ke kiri, ya ke kiri, Romo. Kalau Yesus ke kanan, ya kita ke kanan, Romo. Kan harus setia. Kalau Yesus lurus, ya lurus juga, Romo. Kan pengikutnya harus ngikutin. Lalu saya iseng-iseng ambil salib. Kalau Yesus disalib, itu semua seperti pengkhianat ini tertawa dan tidak menjawab. Sampai saya ngomong, kalau Yesus disalib, anak prodiakon kata, saya sudah gelisah mau menjawab apa. Karena tidak ada yang lain. Lalu akhirnya, ya sudah, kenapa? Gimana kalau Yesus disalib? Saya Romo jawab, ya kalau Yesus disalib, biarin aja dia sendirian, Romo. Saudaraku, ingat, kita seringkali lupa our identity, pengikut Kristus. Kita pikir kita sudah diselamatkan, so we do nothing, we get our salvation. No, enaknya aja. Setelah dibaptis, we get the ticket going to the heaven. Enak kampret, gua tau kayak gitu juga gak akan jadi pastor. Nggak seperti itu kali gitu ya. Maka lihat Ibu Teresa bagus banget. Next, kutipannya. Love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real love. Real and pure. Jadi cinta itu terbukti pada saat kita berani menderita untuk orang yang kita sayang. Oleh karena itu, kalau Anda mencintai, Anda harus siap dibuat menderita oleh orang yang disayangi. Oke? Am I right? No? How come? Ya harus siap. Harus siap. Why? Harus siap. Bapak Paulus mengingatkan. Next. Di dalam Amos Laetitia, tidak ada keluarga jatuh yang dari surga dibentuk sempurna, kemas sekali dan bagi semua. Membutuhkan perkembangan cinta, kemampuan untuk mencintai. Dan kemampuan untuk mencintai itu diwujudkan, ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengampuni. Tolong bedakan kemauan dan kemampuan. Mau mengampuni? Enggak lah. Susah. Apalagi si borong rokoknya. Dia nyebelin. Lihat tidurnya, ya ampun ngangan.
keluar air di mana-mana, bunyinya ya ampun, MRT-nya kalah. Suara gitu. Oh. Ibu-ibu tolong kalau punya suami yang sedang seperti itu jangan. Dia sedang berkomunikasi dengan makhluk jahat. Ya. Doakan saja. Nah, saudara-saudariku, kita akan masuk sesi yang paling tidak mudah dalam kehidupan kita. Next, another slide please. About forgiveness. Bapak Paus bagus, ini yang tadi saya katakan. Next, ada gambarnya Bapak Paus Fransiskus. Dalam pertemuan keluarga sedunia, Bapak Paus Fransiskus mengucapkan kalimat ini. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang bertahan sehat dan kuat kalau tidak bisa mengampuni. Jadi pengampunan syarat mutlak supaya perkawinan bertahan. Halo, bertahan. Bukan baik, bukan nyaman, tidak, bertahan. Kalau sudah tidak tahan, pastor, ditahan-tahan. Ya ditahan-tahan. Ingat, Yesus berakhir tugasnya di mana? Dengan kalimat apa? Selesai. Di mana? Di salib. Jadi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan tugas Anda sampai seperti Yesus disalib, you are not follower of Christ. Percuma Anda dibaptis. Sorry. Yesus gak cari suami yang suci, yang gak pernah serong. Yesus gak pernah cari istri yang gak cerewet. Gak mungkin banget. Impossible. Yesus cari umat yang setia. Maka kuncinya cuma satu, forgiveness, pengampunan. Coba dalam hidup Anda, apakah mudah mengampuni itu? Sulit mengampuni? Sulit? Sekarang siapa yang duduk di samping orang yang sulit Anda ampuni? Angkat tangan. Nggak perlu. Namun, lihat, gereja itu punya keutamaan. Dan mari kita belajar pengampunan dari keutamaan Ibu Teresa. Next. Ibu Teresa kembali mengatakan, whatever our religion, we know that if we really want to love, we must first learn to forgive before anything else. Jadi hal pertama dan utama dalam the act of love is forgiveness. Adalah mengampuni. Dan mengampuni itu berarti, nanti kita lihat apa sih artinya mengampuni. Apakah dengan mengampuni dia akan berhenti berbuat salah? Malah tambah. Pertanyaannya, apakah yang salah akan selalu sadar bahwa dirinya salah? Orang mungkin. Kalau kamu salah, enggak, gara-gara kamu gue kayak gini. Emang lo nggak tahu? Gue tuh kayak gini. Dengerin.
Jadi kalau kita masuk Ekaristi, keren banget Ekaristi itu. Kalau Bapak Ibu sadar. Karena Ekaristi dimulai dengan apa? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tidak ada dalam Ekaristi, kau berdosa, kau sungguh berdosa. Lihat, ketawa yang paling keras dia Anda berdosa. Jadi Ekaristi sebagai sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan yang paling ulung, paling unggul pun mengajarkan kita becoming apa? Menjadi pribadi yang humility. Ingat toh, humility itu dari kata humus, tanah, rendah hati, mengakui, ya saya salah. Next, forgiveness is a book about decision and process. Do you decide? Gak bisa pengampunan itu mengalir begitu saja. Ya udah gua ampuni, lu udah gua ampuni. Enggak. Banyak sekali gua ampuni lagi lu ya. Tapi dulu jangan macam-macam. Sekali jatuh lagi. 7 turunan gak ada nama lu. Jadi kita mengampuni bersyarat. Gua mengampuni kamu asal kamu jangan ngulangin lagi. Asal kamu gak gitu lagi. Asal kamu ngedengerin saya. Ya, that's not forgiveness. Itu mengatur. Next. Maka Ibu Teresa, if we really want to love, we must learn how to forgive. Terus ada kata-kata yang bagus dari beliau juga. Jadi kalau kita jelas, you love your husband, so show it on your forgiveness, on the act of forgiving, dalam apa? Cara mengampuni kamu. Saya pernah berkisah tentang kehidupan saya sewaktu saya kecil. Tapi itu pengalaman yang yang membuat saya belajar bahwa pengampunan itu sungguh sesuatu yang harus dipaksakan. Saya kan punya ayah yang sangat keras sekali. Ayah saya tentara dan ayah saya sekolah di negeri waktu kecil. Jadi sekolah di negeri itu anak-anak teman-teman saya itu kacau-kacau. Ada yang bapaknya preman, ada yang bapaknya tukang mabuk, ada yang bapaknya bandar judi. Kalau Anda orang Bandung, mana angkat tangan orang Bandung? Sip. Kelihatan supir angkot ini. Kenceng banget coy. Bandung, kali deres. Oh, anak polong. Jadi kalau di Bandung itu mereka pasti tahu Cicadas lah ya. Cicadas itu adalah daerah Bronx. Daerah kayak Mangga Besar tapi kacau-kacaunya gitu ya. Ya kayak Priuk, betul, kayak Priuk. Kacau di situ. Preman. Anak-anak kecilnya pada ngerokok. Ngerokoknya tuh pakai kulit jagung. Anda tahu kulit jagung? Lalu tembakaunya tuh ngambil puntung rokok. Jadi puntung rokok dibubarin sama anak-anak, kan keluar tembakaunya saja. Dilinting lagi sama anak-anak pada ngerokok. Teman-teman saya kayak gitu. Dan bapak saya sudah ngomong, kok nggak boleh ngerokok. Kamu ngerokok habis sama bapak. Lalu saya dengan teman-teman saya yang seperti itu, pada ngerokok. Lalu saya diam. Terus teman-teman, kok ngerokok kok? Mumah,
Mana tuh ngerokok lain bebaturan. Kamu nggak ngerokok bukan teman. Enggak. Udah sekali aja sekali nanti temen. Ya sudah saya hirup sekali. Batuk saya. Friend. Teman. Kalau kan ada tahu ngerokok itu kan bau nempel di baju. Apalagi puntung rokok, apalagi pakai pakai daun jagung itu lebih kenceng. Pulanglah ke rumah, saya pulang itu saya mau langsung cuci karena saya takut dengan ayah. Pulang ke rumah saya lihat di jendela laler hijau sudah ada di situ. Anda tahu kalau tentara kan pulang selalu pakai baju hijau. Aduh, laler hijau ada di situ. Saya sudah ketakutan. Saya masuk, gitu. Ayah saya baru ganti sepatu. Dia turun. Pak, sudah pulang? Ya, Anda habis piket. Saya baru sadar, ayah saya baru pulang piket. Tadi malam itu nggak pulang, dia pulang jaga. Oh, ya. Terus saya salam ayah. Lalu ayah berkata, kok bau rokok ya kok? Terus saya, iya ya Pak, kok bau rokok ya Pak? Jangan-jangan tadi ada tamu Pak. Asbaknya masih bersih. Lalu berkata, kamu merokok ya? Enggak, aku kan enggak merokok Pak. Enggak, kamu merokok. Ndai masih kecil kok enggak merokok. Lalu ayah berdiri, saya ditempelin. Pak, kamu merokok? Iya. Anda tahu pembantaian dimulai. Oh, saya dihajar. Pang. Nah pada saat saya dihajar, saya tuh melihat ayah. Ada jengkel melihat ayah. Dan tidak boleh, saya jawab. Ayah marah, nggak boleh menatap. Saya menatap ayah. Ayah makin marah. Sudah semalam nggak tidur, punya anak bodoh blow on. Ketahuan merokok, dia makin jengkel. Dia keluarkan sepatu boot tentara. Anda tahu sepatu boot tentara dalamnya itu isi lempengan besi. Dilemparkan hanya dalam jarak 2 meter. Percis kena bibir saya. Gigi saya patah dan berdarah. Saya kabur dari rumah. Saya ingat saya pergi ke sawah. Saya di sawah saya tenggangin kaleng. Eko nanti kalau udah gede kita berantem. Ayo berani. Sekarang masih kecil, Eko takut. Kita berantem pakai golok. Eko berani. Sampai sore saya tidak dicari oleh ayah. Karena ayah punya anak 4. Hilang 1, masih 3. Apalagi yang hilang adalah anak yang bodoh. Beruntung bagi ayah. Lalu yang cari saya siapa? Mam. Ibu adalah orang yang paling menyayangi saya. Ibu tuh datang pulang kerja, dia tanya, kok enggak ada? Kabur, kata ayah. Orang mbok goleki, rak wis ben wae. Ben modar sekalian. Itu ayah ngomong kayak gitu. Gendeng. Lalu ibu itu datang ke sawah. Kok pulang? Jak, enggak mau. Nanti kalau pulang aku dimarahin oleh ayah. Karena kalau ayah marah itu bersambung. Bab 1, bab 2, bab 3. Enggak berhenti. Saya takut. Saya udah ketakutan. Akhirnya ibu, ya udah kalau enggak mau pulang kamu di sini. Laper. Biar kamu sendirian. Ibu pulang, saya ikut di belakang. Baju saya kan sekarang sudah kena darah merah. Ayah itu di depan rumah sedang begini. Dan ngelihat saya tanpa cinta kasih. Saya udah takut aja. Ayah bersabda harus terjadi. Ayah bersabda atus kue. Anda tahu atus? Mandi. Saya mandi. Saya kaget. Di kamar mandi itu sudah ada jolang. Apa jolang itu? Ember yang besar. Bukan baskom. Baskom itu BO. Ember besar. Suami tidak boleh menertawakan istrinya. Ini gak apa-apa, salah dikit nih gak apa-apa.
yang besar. Dan saya, hangat. Air hangat. Lalu saya lihat di situ sudah ada baju saya, baju ganti saya. Terus saya, wah ini pasti setelah mandi dihajar. Makanya aku kuat. Kuat. Nanti setelah mandi, ayah itu di depan. And this is the big problem untuk ayah. Lalu ayah kata, duduk. Saya udah duduk, ketakutan, diem. Saya kasih mie makan sup. Saya diem, tidak berani menatap ayah. Seperti anak domba di pembantaian. Saya diem. Setelah saya makan, ayah diam berdiri duduk begitu. Lalu ayah berkata, Kong. Saya menatap ayah. Lalu ayah berkata apa? Kong, Bapak minta maaf. Bapak memukul Eko terlalu keras ya. Gigi Eko patah. Maaf ya Ko ya. Anda tahu, rasa sakit itu hilang. That is my first time I learned to forgive. Ayahku yang begitu keras. Dia salah, dia mau minta maaf. 2 bulan yang lalu saya argue dengan ayah saya, kenceng-kencengan. Sudah jadi pastor. Padahal ibu sudah meninggal, dia satu-satunya yang berharga bagi hidupku. Kita marah, bam. Lalu setelah itu, saya duluan. Pak, maaf, Eko duluan ngebentak Bapak. Maaf, Eko salah. Dan Bapak saya, aku juga salah kok. Maaf kok, aku terlalu egois. Oke, thank you. Terima kasih. Dan setelah itu, oke lagi. Jadi di situ lihat bahwa luka itu disembuhkan oleh sebuah pengampunan. So next, to forgive take love, to forget takes humility. Jadi untuk memaafkan itu butuh kasih. You have love or no. Tetapi untuk melupakan butuh sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk tidak mengungkit-ungkit. Nggak maju. Udah nggak perlu dicatat, Pak, bukan aja. Nggak ungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit cuma jalan di tempat. We never walk. Kita tidak pernah maju-maju. Kalau cuma mengungkit-ungkit. Butuh kerendahan hati. Butuh pengalaman, oke. Kamu pernah jatuh, saya juga sama. Karena you pernah fail, gue juga pernah fail. Cincai, bocai. Asal bukan cincai, lancai. Jadi udahlah, fair. Gak apa-apa. Kau pernah gagal, kau pernah salah, aku juga demikian. That is humility. Next, maka kita lihat. Ibu Teresa, people ask me what advice I have for married couple struggling with their relationship. I always answer, pray and forgive. And to young people from violent homes, I say, pray and forgive. And again, even to single mother with no family support, pray and forgive. So, apa sih connectionnya antara pray dan forgive? You can forgive if you pray. And if you pray and you cannot forgive, so your pray is omong doang. That's not the actual prayer. Bohong lu. Karena apa? Pray itu kekuatan. Supaya kita melakukan. Jadi kalau saya sungguh berdoa, kau harus belajar sungguh berani sungguh untuk memaafkan. Dan saya hanya bisa memaafkan
kalau ada unsur kuasa Tuhan menyertai saya. Tolong. Kan nggak mungkin, Bu, kalau ibu disakiti, apa yang ibu secara spontan ingin lakukan kepada orang yang menyakiti? Balaslah. Balas. Karena itu hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum manusiawi. Tetapi hukum ilahi adalah apa? Cintailah musuh. Doakanlah orang yang menyakitimu. Edan. Masih bertahan jadi pengikut Kristus. Edan. Tuntutan Yesus berat, betul. Tetapi Yesus mengatakan, you can do it with me. Mari kita lihat dengan perjalanan. Next. Maka manusia itu, forgiveness adalah sebuah apa? Perdamaian. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya apa? Berdamai, nyambung lagi. Jadi pengampunan itu kita membuat bridging, jembatan, make a connection. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita membuat apa? Tembok, blok. Maka perhatikan di sini. Apa lawan kata dari cinta? Apa? Benci. Lawan katanya dari cinta adalah benci. Lawan kata dari cinta sesungguhnya adalah apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Dan kalau orang sudah tidak peduli, itu berarti apa? Dia sudah tidak cinta lagi. Maka cara pedulinya istri kepada pria itu beda. Diteleponlah. Di mana? Itu ada suara wanita, siapa itu? Mih, ini supermarket. Banyak banget wanitanya. Enggak, itu ada yang beda, suaranya saya kenal. Itu saya kenal gitu. Udah video call aja, video call. No, mau kenalan. Jadi perhatikan bahwa kalau orang sudah tidak peduli lagi, maka apa? Maka itu sudah tidak ada cinta lagi. Maka bapak-bapak bersyukurlah kalau masih ada di telepon. Di mana? Jam berapa? Dengan siapa? Bersyukurlah. Saya itu tidak pernah ditelepon sama pastor saya. Iya, ada yang peduli gitu ya. Tahu-tahu ada berita Eko mati. Oh, gitu. Nggak ada yang apa namanya, tidak ada yang memperhatikan. Oh, kamu nggak makan, nggak. Maka kan, sorry, maaf, ini hal yang kadang-kadang memalukan dalam dia. Ada berapa istri yang mati di kamar sampai 3 hari baru ditemukan. Saking tidak pedulinya. Biarlah loh orang-orang rohaniwan. Seringkali juga rohaniwan harus sadar. Siapa yang paling sering mengingatkan pastor? Ibu-ibu. Promo sudah makan belum? Ada makanan enggak? Itu Pastor Johan 15 tahun di sini subur. Aku sih cek ini gitu. Saya lihat ya Allah kayak tukang babi gitu lama-lama. Dipelihara. Ibu-ibu di Indonesia kalau ngasih makanan ke pastor, selalu makanan baru dimasak. Tuh, makanan baru. Suaminya udah 7 hari diangetin lagi. Kasian banget. Betul mama bapak. Padahal yang kerja keras suami yang menarik buahnya. Pastor.
Dapat bonusnya. Kenapa? Karena pastor pinter rawat hati ibu-ibu. Dibuat gembira ibu, gimana kabarnya? Gitu. Lihat tadi aja yang potret saudara-saudara. Kalau saya ngikutin capeknya, udah. Ayo, boleh. Pastor gak capek kan? Enggak. Ini yang potret berkali-kali nih. Kalau ibu-ibu tuh kalau potret, hasil potretnya siapa yang dilihat duluan? Dirinya sendiri. Enggak, gendut, ulangi. Pernah saya dengan ibu sampai 4 kali, Bu, udah kata saya, ibu tadi udah berkali-kali gitu. Iya, sayanya kelihatan gendut. Dia memang gendut. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak, Anda harus tahu bagaimana memotret istri Anda. Harus kelihatan ramping, balikin. Ya, Bapak, itu anak milenial, angle-nya harus bener. Jangan ngeblok begitu, ngeblubur itu, jangan ya. Ambil dari jarak jauh. Kalau bisa 2 kilometer. Saya yakin istri Anda ramping. Angle-nya jangan lurus, dari atas sedikit. Jadi kelihatan slim. Saya suka ini bener gak motretnya, karena pasti ngulangin lagi. Pernah dia ngulangin lagi, setelah 4 kali dia baru puas. Bagus! Terus kan saya ingin tahu tuh bagaimana ukuran bagusnya itu toh. Gua lihat, bagus. Memang si ibunya slim, tapi guanya blur. Saya belum, gak apa-apa lah. Tahu gitu lu aja sendirian potret tanpa gue. Jadi, mari kita mencoba untuk melihat perdamaian, rekonsiliasi di dalam sebuah perjalanan pengampunan itu apa yang harus terjadi. Next. Pertama yang harus terjadi adalah letting go. Kan tadi di sesi tadi saya selalu mengingatkan, kita tuh selalu pintar mengumpulkan penderitaan. Bukan mengumpulkan berkat, mengumpulkan kesakitan. Selalu kita simpen, kita taruh, kita diamkan, lama-lama meledak. Anda capek batin, Anda capek hati. Ingat, Allah itu menjanjikan sukacita dalam kehidupan. Bu, bagaimana Anda bisa bersukacita kalau di dalam hatimu penuh full of anger, full of misunderstanding, full of disappointment. Dan saya kalau mendengarkan orang-orang yang cerita penderitaan, selalu dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling menderita di seluruh dunia. Yang lain itu pastor, penderitanya cetek-cetek. Saya itu pastor, penderitanya berdarah-darah. Ya mungkin ibu waktu kehilangan keperawanan gak ada darah yang ada saya. Dan sekarang dibuat berdarah-darah. Selalu kalau kita menderita, kita selalu berpikir bahwa kita yang paling menderita. Letting go. Ini perumpamaan yang selalu saya gambarkan. Tapi ya baguslah, sederhana tapi bagus. Ini teh, ya. Saya punya, dikasih sama ibu-ibu. Beli di mesin. Apa disebutnya mesin? Mesin, beli di sana. Ini teh. Lalu saya minum, tehnya tinggal setengah. Datanglah Pak Johar. Pak Johar tahu saya senang kopi Americano. Lalu Pak Johar ngomong, Romo, saya punya kopi Americano. Sedangkan saya sedang pegang gelas ini, misalnya gelas ini berisi teh.
Mau Romo? Mau Pak Johar? Aku mau. Terus Pak Johar berkata, ini saya tumpahkan ya. Bagaimana supaya saya bisa menikmatin kopi dari Pak Johar? Padahal di gelas saya masih ada teh. Apa yang saya lakukan? Teh ini buang dulu, atau saya habiskan. Apakah mungkin teh ini saya tetap simpan, lalu kopinya ditumpahkan di sini? Saya akan bisa menikmati americanonya? Nggak bisa, nggak bisa. Itu, saya selalu sayang untuk membuang. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saya, mengisi saya dengan berkat, kalau gelas saya dipenuhi dengan kotoran-kotoran. So, let go, buang dulu. Saya hidup dengan 10 pastor bahagia. Belum tentu mereka bahagia dengan saya. Itu bukan urusan saya. Iya kan? Saya selalu sukacita. Saya menciptakan kebahagiaan di tengah mereka. Saya selalu ingin bersama-sama. Anda tahu Bapak Ibu, kalau para pastor rekreasi, ya namanya laki-laki, tidak ada suasana. Semuanya. Kita pernah, Anda tahu Pantai Pangandaran? Tahu Pangandaran? Apalagi orang Cimahi ya, orang Bandung tahu. Rekreasinya Pangandaran lagi gitu. Di Pangandaran kami 10 pastor rekreasi. Anda tahu kami jalan ke pantai, kami diem begini. Terus saya mengatakan, kita ambil rosario kita sama-sama. Terus teman saya, kenapa nggak jalan salib aja sekalian? Rekreasi kan garing banget laki-laki gitu ya. Nggak ada yang menariknya satu sama lain gitu ya. Eko ini orang yang senang pengalaman. Saya hobi camping. Saya hobi naik motor. Saya 2 kali keliling Sumatera. Pernah datang ke tanah leluhurnya Bapak Johar. Rengat. Itu nggak ada di peta. Google cari juga muter terus. Karena itu dulu adalah tempat buangan jin ya Pak. Pak Johar salah satu yang dibuang ke Ibu. Jangan kata Johar. Saya hobinya camping, saya hobinya jalan. Lalu pada saat di Pangandaran itu kita rekreasi, saya pinjam body surfing. Anda tahu body surfing? Itu papan selancar tapi tidak berdiri, kita tiduran. Terus teman saya, ngapain kok? Pinjam body surfing, mau main di pantai. Jangan kok, malu kelihatan umat. Emang kita bukan manusia, kagak apa-apa lah, pakai cangcut juga nggak apa-apa. Sama burung punya, sama udah ribut lah. Kecuali burung lu 2. Lalu saya pasti ibu ketawa sambil ngebayangin ya. Lalu saya itu main body surfing, semua pastor lihat, enak ya kok, enak. Sewalah mereka body surfing. Wah, lalu kita main senang, ketawa akhirnya. Lalu pada saat main itu, saya ada satu temen yang nggak terlalu bisa berenang, tapi dia mulai menikmati. Terus saya ngomong, ingat ya pantai selatan itu ada Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul itu katanya senang orang-orang yang nggak kawin. Bener kok? Iya, usah dia balik kamu. Ya itu udah sampai pantai masih begini terus. Sampai ibu-ibu bilang, Pak udah sampai. Jadi saya 10 pastor semua tidak menyenangkan saya. Ada kontrak, kita pernah berkelahi, kita pernah argue, but I never put it on my heart. Okay, let him go. Selesai. Saya mau bahagia jadi pastor di
Saya mau cita-cita jadi pastor. Saya yang bisa create my happiness. Kalau saya begitu, pastor itu cuek banget, nyebelin banget. Saya malah capek sendiri. Saya pernah bentrok dengan satu senior saya. Senior ini kalau ditugaskan selalu banyak alasan. Saya nggak bisa. Ada tugasnya lagi, saya nggak bisa. Nyebelin banget. Saya tanya pimpinan, pastor mau bunuh itu dosa. Kira mau bunuh itu pastor. Saya ada tentara, saya kalau nggak suka kejar. Oh, kamu pastor, pastor. Gak ada cerita pastor masuk buik. Dan saya langsung dilarikan dia ke Papua. Lalu akhirnya pastor biasa pimpinan sabar. Dia menyucikan kamu. Haleluya. Lalu Eko ini sangat jengkelnya. Suatu saat dia ditugasin, gak mau. Dia pergi, saya kuntit dari belakang. Dia kan naik motor, gue naik motor dari jarak jauh. Kemana dia? Bukan ke rumah janda memang. Dia main badminton dengan ibu-ibu janda. Dia tahu mana yang lebih menarik. Ego marah, jengkel, kesel. Saking keselnya, I never talk to him anymore. Gue cuekin. Tapi namanya orang salah itu kan gak pernah merasa bersalah. Iya gak? Dia oke-oke saja. Dan kami kalau di biara, doa malam, itu kami harus berkeliling. Dan dia percis di depan gue. Pas doanya. Abang-abang makin kesel. Dan doa selalu ditutup dengan doa Bapak kami. Dan doa Bapak kami itu ditutup dengan kata-kata yang paling gak gue suka. Ampunilah kesalahan. Gak mau gue. Kan, gitu? Ampunilah kesalahan kami. Seperti saya tidak mau mengampuni dia. Gak, saya Bapak kami dia. Saya gak mau. Dan dia setiap pagi kalau makan selalu menyapa saya. Halo Eko, apa kabarnya? Dia duduk di samping saya nggak ajak ngomong. Saya ajak ngomong teman yang sebelah kiri saya. Dia sebelah kanan. Lama-lama saya itu, wah bisa hancur panggilan saya. Lalu saya ingat, iya, saya selalu memberi nasihat pada umat. Lu kalau nggak bisa memaafkan, berdoa, doa. Saya novena. Tuhan ubah dia. Dalam nama Yesus, ubah dia. Kalau perlu, pindahkan. Saya percaya pada kuasa doa 9 hari, 2 doa. Dan pada hari ke-9 terjadi keajaiban. Saya masuk kamar makan seperti biasa dia berkata, halo Eko. Tiba-tiba, halo lagi. Eko menjawab. Saya kaget. Pastor, bagaimana? Badmintonnya rame? Rame kok, apalagi dengan si ibu ini. Saya tahu itu semua janda yang disebut. Si ibu ini rame kok. Iya, pastor, bagus. Menarik ya, rame, senang banget kita ketawa kata. Good pastor, bagus. Kok suatu saat bergabung ya Pak ya? Iya. Duduk, kita ngobrol. Lalu, saya kan suka kopi. Saya tahu dia juga suka kopi. Saya buat kopi. Saya, pastor sudah buat kopi belum? Belum kok. Saya buatkan ya pastor ya? Oke kok, thank you. My goodness. Apakah doa saya didengarkan Tuhan? Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Tuhan mendengarkan doa saya? Ibu nggak mendengarkan cerita saya.
Tuhan mendengarkan doa saya. Iya, ibu nggak dengerin cerita saya. Kan saya mohon ubah. Ya. Nah, itu dia. Ya, tenang. Tuhan mendengarkan doa saya. Tuhan tidak mengikuti saya. Dia ubah saya. Saya jadi lembut. Tiba-tiba saya jadi mau ngobrol dengan dia. Tiba-tiba saya jadi baik. Dan setelah saya baik pada dia, apa yang terjadi? Dia setiap ditugaskan, malah jadi mau. Keren. Pas tugas ini bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. No. I can. I take it. My goodness. Really? Ya. Wow. Oke. Setelah kita akrab, dia dipindahkan. Tuhan itu tidak bisa kita mengerti caranya. Aneh. Babe kita itu aneh yang ada di surga. Babe itu tadi, when you let it go, God can come. So let God. Let God. Setelah letting go, you can let God. Let God. Ibu-ibu, sungguh saya sebagai pastor, saya merasa ini semua karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan. Saya dipakai gitu ya. Saya tidak punya mimpi dari dulu bahwa saya menjadi famous, terkenal. Dulu waktu saya kecil, kalau Anda tahu, saya itu dijauhi oleh perempuan. Teman-teman saya. Hobi saya itu cari layangan, maka saya hitam. Sejak kecil saya ada selalu umbel 2 di sini. Warnanya hijau pekat. Apa ini dalam bahasa Inggris ini? Leho, ya Allah. Kelihatan Cimainya kampung banget itu. Orang sudah nyebutnya leho, betul leho. Kalau leho keluar, ingus hijau. Lalu kan teman-teman seorang sudah, ya udah kita bahasa Sundaan lah gitu. Orang teman-teman, eko tergelu lekona, pijen, nggak akan dibuang, dimasukin lagi. lebar, esennya lehotet. Tapi lama-lama kan hijau banyak, lalu saya susut begini. Lalu hijaunya kesini, saudara-saudara. Kena matahari kering. Diskusi, lu pernah ya? Kenapa lu sayang sama dia? Nah, lalu setelah kena matahari kering, ada angin, muncul satu-satu. Maka perempuan itu selalu ngomong ulah di si Eko bau, di si Eko bau. Saya pernah kan kalau SMP itu kan duduk dicampur laki perempuan. Lalu ada perempuan di samping saya. Eko, minggir. Ini batasnya. Jadi sejak kecil saya sudah takut dengan wanita. Gak boleh lebih. Saya diem saja. Saya kata, nggak banyak apa yang mau dekat dengan saya. Sekarang Pak Andre? Pak Andre selalu berkata, Romo ini dicari ibu-ibu. Padahal kalau nggak ada Romo, ibu-ibu cari saya. Jadi apa yang menarik dalam pengalaman kita, di saat Anda berani berserah kepada Allah, Allah turun tangan. Allah turun tangan. Allah tolong kita. Let go. Next. Maka next. Okay. Reconciliation is about liberation.
liberate your anger, your feeling of shame, your feeling of hate, and you can restore your relation. Jadi saya hanya bisa memperbarui, membereskan perkawinan saya kalau saya bisa liberate, rekonsiliasi, membebaskan. Maka Yesus pun menarik dalam kisah-kisahnya. Aku ampuni kamu, sembuhkan kamu. Itu kan melepaskan beban. Wanita yang ketahuan berzina harusnya dilempari sampai mati. Yesus berkata, tidak adakah satu orang pun yang melempari engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak akan melempar engkau. Pergilah, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Liberation. Ingat, dalam Injil Matius, marilah kepada engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terus, aku akan memberikan Allah kurang batuk. Ditanya, aku akan memberikan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan, liberation, kelegaan. Jadi janji Yesus adalah apa? Kelegaan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa lega kalau kita tidak berani let go. Jadi Tuhan itu, ingat, pernah nggak melihat sebuah gambar Yesus sedang membawa Dian di depan sebuah pintu? Pernah ya? Atau beberapa kurang jalan-jalan ya? Jadi itu tuh hasil karya seorang pelukis yang ternama. Waktu selesai melukis, dia kasih kepada seorang kurator, seorang kritikus lukisan. Tolong lihat apa kekurangannya. Lalu si kurator ini, si kritikus ini berkata, ini aneh ini. Yesus berdiri di depan pintu. Ini pintunya nggak ada handle-nya. Ini pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Dan pelukis itu benar. Ya itulah hati kita. Yesus nggak akan pernah bisa masuk kalau kita yang punya hati nggak pernah open my heart. Baru you open and Jesus will come. Sama. You letting go and God will release you. Memberikan kelegaan padamu. Next. Oke. Maka waktu Anda ingat tahun Jubileum 2000 berapa ya? Jubileum tahun kerahiman 2016 ya? 16 ya, betul, 2016. Waktu tahun kerahiman, bukan jubileum yang 20 tahun sekali itu. Itu ada tahun kerahiman, dikatakan begini, syarat mutlak orang merasakan kerahiman adalah apa? Sebuah rekonsiliasi, pertobatan, pembebasan. Maka kalau orang sudah dibebaskan, maka orang bisa kembali membangun persahabatan. Kan tadi dengan Pastor tadi, setelah saya bisa membebaskan dia, mengampuni dia, saya bisa kembali bekerja sama dengan orang. So next. Oke. Maka kalau kita kontekskan dengan perkawinan kita ini digerakkan oleh roh kasih atau roh ketakutan, kepahitan, kesakitan. Apakah saya banyak itu tadi kekhawatiran? Kan seringkali juga Anda punya anak khawatir nanti bagaimana, sekolahnya bisa nggak ya,
Apakah dia bisa sukses? Apakah dia bisa ketemu dengan jodoh yang seiman? Apakah perkawinan dia akan baik atau tidak? You see. Kita selalu khawatir dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang akan mengatur kita. Ingat ada sebuah lagu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, jangan usah kau takut. Kita tuh berjalan bersama Tuhan. Manusia boleh cemas, boleh. Boleh khawatir, wajar. Namanya manusia. Tetapi ingat, yang punya hidupmu, hidupku, Allah. Allah. Maka kita akan coba perhatikan. Berapa menit lagi aku? Pak, 5 menit. Next. Saudara-saudara yang kudus. Oh, sini, aku sama. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Pak, kalau Bapak sedang kesel dengan istri, pernah nggak kesel dengan istri? Pernah sering. Jangan takut, jangan cemas. Roh Kudus pelihara. Pernah ya, jangan sering ya, pernah saja. Waktu jengkel, waktu kesel dengan istri, apakah pada saat kekesalan, kemarahan, kejengkelan itu Bapak bisa melihat hal-hal yang indah dalam diri istri Anda? Susah, betul. Gak kesel aja susah. Susah, betul. Jadi kita akan dibutakan. Maka pada saat kita kesel, kita marah, kita jengkel, kita selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal ada tainya, nggak dilihat tainya oleh kita. Jadi kita selalu apa? Selalu mudah melihat kekurangan dalam pasangan. Kekurangan. Makanya saya kalau dengar ibu-ibu, Romo, ya kayak gini. Yang bodoh ibu. Tahu kurang kok dipilih. Ya saya taunya setelah kawin. Lebih blow on. Jadi lihat, barang siapa benci, maka dia ada dalam kegelapan. Tidak mungkin muncul kekaguman lagi. Saya yakin banget, Anda pasti memilih pasangan Anda karena dulu mengagumi dia banget. Betul atau tidak? Betul. Love is blind, you know. Cinta itu buta. Maka kan ada lagunya kok. Jatuh cinta sejuta rasanya, dibelai, ditendang, amboi rasanya. Maka kalau kata orang waktu orang sedang jatuh cinta, tai kuda juga rasa. Gile pernah rasain, gue aja belum pernah.
Tai kuda rasa coklat, buset. Sampai semiskin itu saudara-saudara. Jadi waktu mau menikah semua terang, everything is very clear. Wah, keren banget, dia satu-satunya. Aku mau sampai mati bersama dia, dia bagus banget. Makanya saya tanya, tinggal berapa persen? Sekarang jujur Pak. Pol keselnya ingin nampol. Next. Maka mari kita coba untuk belajar dari firman Allah. Next. Yesus berdoa pada Bapaknya sebelum menghadapi penderitaan. Maka di dalam Injil Markus dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam penantian, ke dalam pencoba. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh kita ini memang selalu baik-baik. Dan saya pernah berdekat Ibu WK. Ibu WK, jangan lupa ya, Ibu tuh punya suami, tolong dicintai dia. Oh nggak bisa. Dia kayak gitu bagaimana bisa dihormati? Blow on pas suruh suami saya, blow on. Lihat dia kalau suruh, nggak punya inisiatif pastor, selalu lemas, bolot. Bu, kalau begitu mari kita buat doa supaya cepat dipanggil Tuhan. Ya nggak gitu-gitu lambat sih, gitu kata ibu. Ya kan ibu kesel toh, kan ibu jengkel toh. Ya sudah, biar Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup ibu. Panggillah dia. Enggak lah pastor, kita harus menghargai lah pastor. Betul bu, betul. Jangan lupa bu, ada suatu saat dia akan pergi dalam hidupmu. Ibu bertahun-tahun hidup bersama dia. And you will feel sad when one day God take him from you. Ada waktunya. Karena di rumah retret saya selalu ngajak Bapak Ibu supaya diskusi. Coba Bapak Ibu diskusi, siapa mati duluan? Loh, bener loh, harus diomongin. Siapa yang duluan? Biasanya para wanita pada, Mas jangan duluan ya mas, ya saya aja, saya gak kuat. Saya gak tahan, suami yang tahu. Oke, gak apa-apa. Maka kalau kita kembalikan kepada konteks bagaimana Yesus berdoa, Yesus cari kekuatan. Kenapa seringkali kita ini lemah sebagai manusia, mudah jatuh dalam mengeluh, mudah jatuh dalam ketidakpuasan. Next, ada apa dengan puasa doa? Kok sampai Yesus berkata berdoalah dan berjagalah. Next, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan kekecewaan dan penderitaan. Jangan lupa, yang mau beliau ada di sisi ini adalah Tuhan. Tuhan. Anda dengar, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibu dan dia bersatu. Lalu Yesus yang ngomong apa yang mempersatukan Allah. Jadi Yesus sendiri berkata, persatuan ini adalah persatuan yang dikehendaki. Maka pada saat persatuan itu menjadi berat, menjadi sulit, menjadi melelahkan, saya sudah capek, pastor, sudah nggak tahan. Udah nggak tahan. Si orang ini yang pastor memang keturunan
cigarro. Lihat ikan asin aja langsung disambar. Saya pernah melihat, aduh ampun, saya suka kaget, suka gak, aduh Tuhan, kalau masuk logika gak masuk banget gitu ya. Tetapi terjadi, istrinya cantik banget, suaminya ada affair dengan wanita lain. Istrinya memperlihatkan gambar wanita yang dijadikan selingkuhannya. Ya Tuhanku Yesus, bumi dan langit, cantik istrinya. Dia bilang, Pak, itu dia sudah punya steak masih mencari ikan asin. Lalu saya tanya, Pak, kenapa sih Pak Romo dia lebih ganas? Si ibu itu Romo selalu menghindari saya, selalu menghindari saya. Hati-hati. Setelah I check. And I listen. Iyalah. Saya kan biasanya ngecek. Dan listen. Salah satu penyebab perselingkuhan adalah apa? Adalah istri yang tidak mau lagi berhubungan badan dengan pasangannya. Ibu-ibu ingat, bagi suami penting banget. Lihat wajah para suami langsung ceria. Ini seminar kayak gini yang besar. I'm on your side. Jadi kalau kita lihat bagaimana doa itu membuat saya mendengarkan Tuhan. Don't listen to your pain. It's okay. Memang love it is painful. Maka saya kalau ada calon yang mau menikah, saya selalu bertanya, kamu siap sakit? Kamu siap dikecewakan? Enggak pastur. Gue banyak terluka karena mendengar kamu. Dan kedua, doa itu supaya kita tidak berlaku di luar karakter kita. Bu, saya melihat ibu-ibu yang hadir hari ini adalah ibu-ibu yang baik-baik. Betul. Anda menjadi ibu yang ganas, melibas. Karena apa? Karena Anda tersakiti. Kesakitan itulah yang membuat Anda apa? Berlaku di luar karakter Anda. Maka doa itu mencegah supaya kita tidak berlaku di luar karakter Anda. Saya ini di Bandung bekerja sama dengan kelompok psikolog Jakarta. Kami membuat retreat growth. Jadi retreat 4 tahap, mirip MA kayak gitu, tetapi kita akan buat tidak. Jadi retreat itu suami istri, harus suami istri. Kita belajar untuk bagaimana untuk mensyukuri, bagaimana untuk kembali mengagumi pasangan, bagaimana untuk mengampuni. Jadi retreatnya dilihat dari sisi susul lagi. Sisi psikologis dan sisi spiritual. Saya yang spiritualnya bicara psikologi. Dan kami berbicara tentang apa? Tentang pendidikan iman anak, parenting. Psikolog bicara tentang psikologinya. Dan kaget ya, psikolog ini terkenal, seorang dokter. Dia mengatakan sekarang mulai banyak
ibu-ibu yang selingkuh dan ibu-ibu yang meninggalkan anak-anak dan suaminya. Hebat emansipasinya. Suami selingkuh udah banyak banget. Sekarang istri yang selingkuh banyak banget. Dan meninggalkan anak-anaknya. Udah, oke lah. Lu bisa, gue juga bisa. Itu lihat. Karakter kebaikannya hilang karena disakiti. You get what I mean? Yeah. Because what? You do not pray. You do not pray. You are not close to God. Next. Sebentar ya Bu. 3 kali. Doa mulut membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Jangan membuka mulut dan menutup hati. Sesakit apapun, don't close your heart. Karena pada saat engkau close your heart, kau sudah tidak peduli lagi. Tapi waktu kau coba close your mouth and open your heart. Doa bukan bertujuan mengubah pasangan, tetapi justru mengubah cara kita merespon, menanggapi kekecewaan, rasa sakit yang kita alami. Coba ibu-ibu, berapa orang yang berdoa novena, semua Gua Maria Anda datangin. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Berdoa supaya pasanganmu berubah dan pasanganmu betul-betul berubah. Coba angkat ya. Atau gak pernah berdoa ya ini sih? Berdoa dalam hati ya. Nanti saya perlihatkan doa itu salah. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berpasangan. Jadi lihat, doa itu tidak ada yang sekali lagi mohon berubah. No. Doa itu justru mengubah hati kita merespon dia. Yang tadinya jengkel, walaupun jengkel, I still smile. That coffee. Walaupun saya tidak mau melayani dia, saya mau diamkan dia. Kamu capek ya? Mau makan? Saya buatkan. Walaupun saya tahu dia habis makan dengan teman-temannya. Atau kamu sudah tidak mau makan, kamu udah kenyang ya dengan teman-teman kamu. Ya sudah, kamu udah capek, ya sudah mandi, ayo tidur aja. Walaupun saya inginnya pada saat itu membabi buta ngomong A sampai Z. Tapi saya menahan diri. Itu, doa membuat saya bisa ngerem, gak kebablasan. Di sesi berikutnya, saya akan mencoba memberi tips. Walaupun saya gak nikah. Jago tips saya ini. Tips salah satunya adalah apa? Bagaimana pria bisa tunduk pada Anda. Dan Anda jangan tepuk tangan dulu. Untuk membuat suami tunduk, Anda harus berani berkorban dulu tentunya. Tapi bagaimana juga tip supaya istri Anda begitu mengerti Anda. Kita mencoba. Bagaimana mencoba untuk apa? Membetulkan. Memperbaiki. Kan mur dan baut itu bisa matching. Karena mereka bisa saling memperbaiki. Hingga akhirnya klop, menyatu. Bukan berarti nggak ada lagi friksi, nggak ada, nggak mungkin. Selalu ada. Tetapi semuanya bisa dihandle dengan baik. Terima kasih. Anda kelihatan wajahnya sudah tidak beraturan antara hidup dan mati. Ada yang pura-pura batuk lah.
kita akan ngopi dahulu supaya Anda makin terbuka. Kopinya jangan diminum, siremin aja ke wajah Anda. Terima kasih.